Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk belajar mengenai sampel penelitian. Ya, jadi ini penting karena penelitian itu harus memilih sampel yang benar. Ya, dengan pemilihan sampel yang benar, maka kita akan terhindar dari kesalahan atau bias dalam penelitian. Ya, jadi sampel itu adalah bagian dari sebuah populasi. Jadi untuk meneliti suatu populasi yang banyak sekali jumlahnya, ya, jumlah individunya sangat banyak, tidak perlu kita meneliti semuanya. Kita bisa mengambil beberapa saja yang kita jadikan sampel, yaitu bagian yang kita teliti, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Ya, jadi bagian kecil saja dari populasi, ya. Nah, jadi tidak semua populasi itu kita ambil sebagai objek penelitian kita. Nah, tapi syaratnya sampel itu harus dia mampu merepresentasikan, jadi mampu menggambarkan secara keseluruhan dari populasi tersebut. Ya, jadi syaratnya adalah sampel-sampel tersebut dia harus bisa harus bisa menjadi representatif dari populasi keseluruhan. Ya, biasanya sampling error itu ini adalah 5% atau 0,05. Ya, kemudian cara pengambilannya itu bisa random dan harus random, ya. Kemudian equal probability, ya. Nah, populasi sendiri itu adalah kelompok besar yang ingin diteliti, yang ingin diketahui sifat-sifatnya sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi adalah kelompok besar, ya, yang ingin kita teliti, yang ingin kita paparkan atau ingin kita deskripsikan sifat-sifatnya sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Nah, misalkan ini ada penelitian tentang diare pada balita di Kelurahan X pada April 2014 misalkan, ya. Nah, jadi populasinya adalah semua balita yang ada di Kelurahan X tersebut yang ada pada bulan April tahun 2014. Jadi baik yang diare maupun yang tidak, ya. Jadi kalau kita mau meneliti misalkan tentang diare pada balita di Kelurahan Raja Basa, taruhlah ya, pada bulan April tahun sekarang misalkan, tahun 2022. Nah, populasinya adalah semua balita yang ada di Kelurahan Raja Basa yang ada pada bulan April tahun 2022. Baik dia itu diare atau tidak. Nah, jadi ini semuanya masuk ke dalam populasi. Ya. Nah, kemudian dalam penelitian juga kita harus menetapkan kriteria inklusi, yaitu kriteria yang menyebabkan sampel tersebut bisa dimasukkan ke dalam penelitian kita. Ya. Ya, biasanya itu semua balita yang orang tuanya setuju. Nah, jadi yang tidak setuju untuk ikut penelitian tidak perlu dimasukkan sebagai sampel. Ya, balita yang namanya bawah 5 tahun umurnya dari 0 sampai 5 tahun. Ya, ada ininya batasan umurnya. Nah, balita itu laki-laki, perempuan, ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan kemudian bersedia memberikan spesimen tinja. Nah, jadi pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, ya. Jadi dia tidak melakukan eksperimen, jadi cuma dia melakukan deskripsi, ya, dan mencoba menghubungkan apa saja yang mempengaruhi diare pada balita pada Kelurahan X pada tahun 2014. Nah, jadi sampel yang diambil nanti adalah tinja, ya. Kemudian ada juga kriteria eksklusinya yang menyebabkan individu tersebut tidak bisa kita masukkan menjadi sampel penelitian, ya. Jadi misalkan orang tuanya tidak setuju ikut penelitian, nah ini tidak dimasukkan.
Walaupun dia berada di Kelurahan X tahun 2014, April 2014, tetapi orang tuanya tidak setuju, maka dia tidak diikutsertakan dalam penelitian. Ya. Kemudian umurnya lebih dari 5 tahun. Nah, ini tidak masuk kriteria balita. Nah, jadi ini dikeluarkan. Ya. Jadi lebih dari 5 tahun harus dikeluarkan dari sampel penelitian. Kemudian tidak bersedia memberikan spesimen tinjanya. Ya. Nah, ini juga dikeluarkan. Kemudian 3 kali dikunjungi tidak berjumpa. Ya, ini. Jadi peneliti ini nanti akan mengunjungi rumah balita-balita yang ada di Kelurahan X, tapi sudah 3 kali dikunjungi tidak ditemui. Maka dia dikeluarkan dari sampel penelitian dan alamat tidak jelas sehingga tidak ketemu. Ya. Nah, dari mana dapat ininya? Dapat data mengenai jumlah balita. Ya. Ini dari kantor kelurahan biasanya ya, ada pada catatan sipilnya ya. Nah, kemudian cara pengambilan sampel itu ada 2 ya. Yang pertama non probability sampling, yang kedua probability sampling. Jadi ada 2 cara untuk mengambil sampel ya. Cara pengambilan sampel ada 2, ada non probability sampling dan ada probability sampling. Nah, kita akan bahas dulu yang disebut dengan non probability sampling. Ya. Untuk non probability sampling ini ada 3 cara, yaitu yang pertama consecutive sampling. Ya, jadi kita ambil yang bisa kita temui, ya. Kemudian convenient sampling, kita ambil yang kira-kira dapat mudah kita ambil ya, yang nyaman. Kemudian judgment sampling, ya, cara yang ketiga. Nah, kita akan jelaskan dulu yang pertama, yang non probability sampling, yaitu consecutive sampling, ya. Nah, konsekutif ini adalah berurutan, ya. Misalkan bulan Maret, April, Mei adalah konsekutif bulan, ya. Nah, jadi cara ini adalah semua subjek yang datang berurutan dan memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai sampel. Jadi sampai jumlah sampel itu dipenuhi, ya. Contohnya adalah misalkan kita melakukan penelitian pasien asma di klinik Harum Melati, Pringsewu misalkan, ya. Jadi setiap pasien yang datang sebagai pasien asma itu dijadikan sebagai sampel kalau dia bersedia. Itu namanya konsekutif. Jadi yang datang berurutan, ya. Nah, sebagian penelitian klinis menggunakan cara ini karena cara termudah. Seperti tadi, kita ingin meneliti tentang asma di klinik Harum Melati. Nah, jadi pasien yang datang secara berurutan, ya. Jadi pasien yang pertama hari ini, hari Rabu datang, dia kita diagnosis sebagai asma, dijadikan pasien nomor 1, sampel nomor 1. Kemudian nanti sore ada lagi satu lagi pasien, juga dia diagnosis dengan asma. Nah, dijadikan sampel nomor 2. Nah, jadi ini cara yang paling mudah. Jadi penelitian klinis biasanya menggunakan cara ini, ya. Nah, jadi dia yang datang berurutan, ya, dijadikan sampel. Jadi tidak acak, ya. Non probability itu artinya tidak acak. Nah, agar menyerupai probability sampling, maka jangka waktu penyembuhan pasien jangan terlalu pendek, ya. Misalkan pasien DBD jangan bulan Agustus dan September, karena pasien DBD terbanyak pada bulan April, Juni. Nah, harus disesuaikan juga dengan waktunya dan jangan terlalu pendek. Nah, sehingga dia akan meningkatkan variabilitas dari sampelnya, ya. Nah, kemudian convenient sampling artinya baik sekali atau tepat. Nah, cara ini yang paling lemah. Jadi diambil tanpa sistematika tertentu, ya. Jadi nggak ada sistematik tertentu dia ngambil sampelnya. Misalnya ingin diteliti kadar HB ibu yang periksa hamil, besar sampel 50 ibu hamil, ya. Diambil 15 sampel dari puskesmas, ya. Kemudian dia istirahat dulu, ya. Kemudian setelah dia istirahat cuti diambil 35 lagi sampai terpenuhi 50 ibu hamil. Nah, jadi dia tidak pakai waktu seperti konsekutif tadi. Kalau konsekutif pakai waktu, ya. Nah, jadi ditentukan waktunya Agustus dan September atau April sampai Juni. Nah, kalau convenient ini ya yang ada saja diambil. Ya, jadi tidak melakukan randomisasi, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada pasiennya diambil, dia lagi nggak bisa, misalkan penelitinya lagi cuti atau lagi halangan, dia tidak mengambil sampel. Kemudian setelah dia kembali dari cutinya, dia mengambil sampel lagi sehingga tercukupi jumlah sampelnya. Ya, ini yang convenient, artinya yang bisa, yang nyaman, senyaman pas ininya penelitinya. Ya.
Jadi ini paling lemah, nggak ada sistematika, ya. Nah, kemudian judgment sampling, ya, atau purposive sampling. Nah, pada cara ini peneliti mengambil sampel berdasarkan pertimbangan subjektif bahwa sampel tersebut dapat memberikan informasi yang memadai. Nah, jadi ini adalah subjektif aja. Jadi penelitinya menilai, oh ini bisa diikutsertakan sebagai sampel, kemudian ini tidak. Ya, misalkan penelitian pendapat ibu tentang pemberian ASI dan susu formula. Nah, ini dipilih oleh penelitinya ibu-ibu yang pernah memberikan ASI dan pernah memberikan susu formula kepada bayinya. Ya, atau dipilihnya ibu-ibu yang kira-kira bisa berkomunikasi dengan baik saja, ya, yang bisa mudah mengambil datanya, gitu ya. Jadi yang dekat saja mungkin ya. Nah, ini adalah judgment sampling yang dia besar sekali pengaruh subjektivitas dari penelitinya dalam memilih sampel. Dan cara ini sangat lemah, ya. Jadi ini adalah yang non probability sampling atau non acak, ya. Jadi ada 3 tadi, ya. Ada konsekutif, ya, yang datang berurutan. Kemudian convenient, ya, yang mudah, ya, yang tepat, yang baik. Kemudian judgment sampling itu yang subjektif, ya. Nah, kemudian ada probability sampling, ini yang acak, ya. Nah, probability sampling ini ada beberapa jenis, yaitu ada yang simple random sampling, ada systematic sampling, ya, ada stratified sampling, ada multi-stage sampling, ada cluster, dan kombinasi dari kelima di atas. Ya, jadi ada yang simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified sampling, multi-stage sampling, dan cluster sampling. Kemudian dikombinasikan, bisa. Nah, kalau yang simple random sampling ini atau acak sederhana, ini syaratnya adalah variabel yang diteliti itu kurang lebih homogen, jadi hampir sama, ya, dan tidak terlalu jauh berbedanya, ya. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah, jadi ini syaratnya untuk simple random sampling. Jadi variabel yang diteliti itu hampir homogen, ya. Kemudian tidak terlalu jauh bedanya. Contohnya tinggi badan murid SD kelas 1, ya. Paling kalau ada bedanya paling 5 cm yang tertinggi sampai yang paling pendek gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan simple random sampling, ya. Jadi syaratnya dia datanya hampir homogen dan variabelnya tidak terlalu jauh berbeda. Atau income supir bajai, ya. Income driver Gojek misalkan, bisa saja, ya. Nah, jadi syaratnya dia homogen datanya, ya, dan tidak terlalu jauh variabelnya berbeda. Nah, contohnya murid kelas 1 sekolah dasar itu di suatu sekolah dasar 300, sampelnya sebesar 60 murid misalkan, ya. Nah, caranya adalah untuk melakukan simple random sampling ini, misalkan tadi murid di suatu SD itu kelas 1 ada 300 murid, ya. Nah, kemudian sampelnya yang kita ambil 60, ya. Jadi murid-murid tersebut diberi nomor 1 sampai 300, kita sudah punya datanya itu, ya. 1 sampai 300 kita urutkan nama-namanya 1 sampai 300, kemudian diundi, diambil acak, ya, 60 dari 300 murid tersebut sebagai sampel kita. Jadi pengambilannya secara acak, ya. Nah, jadi bagaimana mengundi 3 sampel dari populasi 10 orang mahasiswa? Misalkan ini kita mau mengundi sampelnya ada 10 mahasiswa, kita ambil 3, nah, kita harus acak, ya. Nah, jadi kita sama tadi, kita beri nomor 1 sampai 10, kemudian kita masukkan ke dalam suatu wadah, ya. Nah, kita ambil nomornya. Nah, kalau yang 1 sampai 10 mudah, ya, tapi kalau dia sudah 300 ini agak banyak. Ini kita bisa menggunakan table random, bisa, ya. Atau dengan cara yang lain, ya. Nah, ini misalkan table random, kita ambil nomor 3, 4, 7, ini ya. Nah, kita ambil 60 dari 300 pasien tadi. 300 siswa tadi, ya. Nah, ini adalah simple random sampling. Tadi syaratnya adalah datanya hampir homogen dan dia tidak terlalu jauh beda variasi dalam variabel tersebut, ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah systematic sampling. Nah, ini sama, ya.
syaratnya variabel tadi kurang lebih homogen dan variabelnya tidak terlalu jauh berbeda. Misalkan populasi tinggi badan murid kelas 1 ya sama tadi 300 murid, kita ambil sampelnya 60 murid. Nah, caranya kalau yang sistematik itu kita beri nomor murid itu 1 sampai 300 secara random. Nah, kemudian ditentukan intervalnya. Jadi 300 bagi 6, 10. Dapatnya 5. Nah, jadi kemudian dari itu di random ya. Nomor di antara interval misalkan menetapkan interval misalkan 2. Jadi kita ambil sampel pertamanya dulu ya. Dari 1 sampai 5 itu kita random dulu, kita undi dulu. Ambil nomor kita mengambilnya nomor berapa undiannya ya. Misalkan kita mengambil nomor 2 undiannya, maka sampel selanjutnya adalah 2 ditambahkan interval, ditambah 5 aja. Jadi 2, 7, tambah 5 lagi 12, tambah 5 lagi 17, 22, dan seterusnya. Sampai didapatkan 60 sampel. Nah, jadi ini namanya systematic random sampling. Ya, systematic random sampling. Jadi kita urutkan secara acak 300 murid tadi, ya nama-namanya. Kemudian kita tentukan intervalnya. Jadi 300 dibagi sampel yang kita butuhkan, 60 misalkan ya. Dapatlah intervalnya 5. Nah, kemudian untuk mengundi nomor pertama yang kita ambil, nah kita undi dulu nomor berapa yang kita dapatkan dari 1 sampai 5 ya. Nah, kita undi ya caranya bisa dengan cara acak ya. Kita masukkan undian, kemudian kita kocok ya, kemudian kita ambil. Misalkan yang terambil pertama itu angka 2 ya. Berarti itu sampel pertama. Untuk sampel kedua, sampel pertama ditambahkan interval 5, jadi nomor 7. Sampel ketiga, sampel kedua ditambah interval 12 ya. Jadi seperti itu. Ini caranya yang disebut dengan systematic sampling. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya stratified sampling. Ini apabila variabel itu terdapat pada populasi yang heterogen ya. Jadi populasi heterogen ini dikelompokkan menjadi berapa strata yang kira-kira homogen. Nah, ya. Jadi kalau ada populasi yang heterogen ya. Nah, dia dikelompokkan menjadi beberapa strata, ya, beberapa kelompok. Dan satu kelompok itu harus homogen. Jadi disamakan dulu yang sama-sama sifatnya, ya, itu dikelompokkan jadi satu strata. Nah, kemudian itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, jadi satu kelompok itu harus sama, harus homogen. Dan masing-masing strata ini diambil secara proporsional, alokasi proporsional. Ya. Nah, misalkan tinggi badan semua murid SD populasinya adalah 300 ya. Sampelnya kita mau ambil adalah 60 ya. Nah, karena dia tinggi badan antara kelas 1 sampai kelas 6 ini sangat berbeda, tidak homogen ya. Kelas 1 mungkin tingginya 105 cm, sedangkan kelas 6 sudah ada yang 165, jadi jauh sekali ya. Nah, makanya ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang homogen. Ya, jadi kelas 1 dengan kelas 2 hampir sama. Ya, dikelompokkan jadi strata A atau kelompok A. Kemudian strata B itu kelas 3 dan kelas 4 hampir sama tingginya. Dikelompokkan jadi strata yang kedua, ya, strata B atau kelompok B. Kemudian tinggi badan kelas 5 dan kelas 6 hampir sama, ya. Jadi ini dikelompokkan menurut kelompok C ya, menjadi kelompok C ya, atau strata C. Nah, dari strata ini kita ambil proporsinya ya, kita tetapkan proporsinya. Misalkan kelompok A itu kita ambil 120 ya. Maaf, ini jumlahnya ya, 120, 100 dan 80 ini totalnya ya. Nah, kemudian kita ambil proporsinya. Nah, bagaimana kita ambil jumlah proporsi itu ya, menghitungnya bagaimana ya. Nah, ini melalui persentase juga bisa. Ya, jadi tadi kelompok kelas 1 dan kelas 2 itu jumlahnya adalah 120 ya. Nah, maka dia dibagi 300 jadi 60. Ya. Dibagi 300 menjadi ini ya, dikali 60 ya. 60 jumlah sampel keseluruhan. Jadi 120 per 300 dikali 60 dapatnya 24 sampel ya. Nah, kemudian kelompok B itu 100 per
300, jadi sepertiga dari 60. Ya. Nah, ini dapatnya 20. Nah, jadi ini caranya. Jadi jumlah kelompok tersebut dibagi jumlah seluruh populasi dikali jumlah sampel. Berapa dia dapatnya nanti ya. Nah, kemudian kelompok C 80/300 dikali 60 dapatnya 16. Jadi total sampel yang kita ambil itu tetap 60 dengan cara menggunakan proporsi tadi sesuai dengan berapa besar kelompok tersebut di dalam populasi ya. Jadi kalau ini kelompok 1 dan 2 120/300 dikali 60 dapat 24 ya. Kelompok yang B 100/300 dikali 60 ya dapatnya 20 kan. Ya. Nah, ini kelompok C 80/300 kali 60 dapatnya 16. Jadi total sampelnya itu 60 ya. Ini cara yang stratified. Jadi yang stratified ini digunakan untuk populasi yang heterogen, yang dia beragam, kemudian dalam populasi itu kita kelompokkan menjadi beberapa strata, ya, yang dia kira-kira homogen dalam satu strata tersebut, dan kemudian kita bagi berdasarkan proporsional, ya, kita alokasikan secara proporsional. Nah, kemudian cara mengambil sampel 24 dari 120 misalkan ya, atau sampel 20 dari 100, 16 dari 60 ya. Nah, ini dapat kita lakukan secara simple random sampling atau systematic random sampling ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Kalau simple random sampling itu kita acak semua ya. Tapi kalau sistematik tadi kita ambil satu, kemudian kita tambahkan intervalnya berapa ya. Nah, dinamakan stratified simple random sampling atau stratified systematic sampling. Ini kombinasi. Kalau kita melakukan sistem kombinasi, ya. Nah, kemudian yang keempat, cara pengambilan sampel itu ada yang multi stage, ya. Jadi digunakan bila populasi sangat besar yang terdiri atas bagian-bagian tertentu yang kurang lebih homogen, ya. Nah, penelitian ini misalkan tinggi badan seluruh murid kelas 1 di DKI Jakarta. Wilayahnya ada 5 kan, di DKI Jakarta itu ada pusat, utara, selatan, timur, barat, kemudian Pulauan Seribu ya. Nah, stage 1 ini dirandomkan misalkan satu wilayah, stage 2 dirandom misalkan satu kecamatan, stage 3 dirandom misalkan satu kelurahan. Nah, dari satu kelurahan tersebut dapat dirandom lagi misalkan 5 SD yang dijadikan sampel penelitian. Nah, ini yang namanya multi stage. Nah, jadi kita kalau kita ingin mengambil penelitian mengenai tinggi badan seluruh murid kelas 1 di SD DKI Jakarta, tidak perlu kita mengukur semua tinggi badan murid kelas 1 ya di Jakarta. Nah, kita bisa mengambil sampel saja. Nah, jadi dari populasinya berapa nanti ditentukan berdasarkan rumus, dapat sampelnya. Nah, cara pengambilan sampelnya itu bisa kita lakukan multi stage ya. Misalkan stage 1 misalkan satu wilayah di random. Jadi dari 5 wilayah tadi kita kocok ya, ambil berapa wilayah mana yang diambil, pusat, utara, selatan, timur atau barat ya. Ini mana yang terambil. Kemudian stage 2 direndam lagi satu kecamatan. Misalkan kita yang dapat yang pertama itu wilayah Jakarta Pusat misalkan. Itu ada beberapa kecamatan, itu direndam lagi ya kecamatannya. Nah, kemudian dapat beberapa kecamatan ya, kemudian dirandom lagi untuk mengambil kelurahannya ya. Nah, dari satu kelurahan tersebut dapat dirandom lagi misalkan ada 5 SD yang dijadikan sampel penelitian. Jadi diambil 5 SD di kelurahan apa gitu ya. Itu namanya multi stage. Nah, kemudian cluster sampling ini digunakan apabila populasi terdiri atas bagian-bagian yang kurang lebih homogen. Contohnya penelitian tinggi badan mahasiswa pada ruang praktikum ya. Nah, ruangan tersebut mempunyai 30 meja dan tiap meja duduk 3 sampai 4 mahasiswa dengan tinggi badan yang homogen. Ya. Nah, cara klaster adalah misalkan 5 meja kemudian semua mahasiswa yang duduk di 5 meja diteliti ya. Nah, jadi kita random dari 30 meja itu misalkan kita ambil 5 meja ya. Kemudian setiap meja itu ya dari 5 meja itu diteliti mahasiswanya, ya, tinggi badannya. Nah, ini kalau yang namanya klaster. Jadi ada beberapa
kelompok ya. Di dalam misalkan kita mau meneliti tadi tinggi badan mahasiswa di yang praktikum ya. Nah, di ruang praktikum itu ada 30 meja dan satu meja itu duduk 3 sampai 4 mahasiswa. Nah, dari 30 meja tersebut kita random, misalkan kita ngambil 5 meja ya. 1 2 3 4 5 dapat meja yang mana. Nah, kemudian semua mahasiswa yang duduk di meja tersebut dijadikan sampel penelitian ya. Nah, ini sampling ini merupakan bagian dari metodologi penelitian ya yang bertujuan untuk mengambil informasi tentang keseluruhan populasi. Jadi untuk mengambil informasi dari keseluruhan populasi tidak perlu kita melakukan penelitian terhadap semua populasi ya. Misalkan kalau pemilu itu ada quick count ya namanya ya, menghitung cepat. Nah, dia tidak perlu menunggu penghitungan lama kalau penghitungan dari masing-masing TPS di seluruh Indonesia. Nah, dia melakukan dengan sistem sampling ini, ya bisa pakai ini ya, cluster atau pakai multi-stage ya, atau random sampling yang tadi ya. Nah, dia untuk mengumpulkan informasi yang dia bisa mempresentasikan seluruh populasi. Nah, keuntungan untuk kita menggunakan sampel ini adalah mengurangi biaya untuk ya. Kalau untuk meneliti semua populasi banyak sekali sumber daya yang kita gunakan. Biayanya banyak. Kemudian mengurangi personel atau anggota penelitian ya yang ikut meneliti. Kalau dia banyak sampelnya, itu tentu banyak personel yang akan kita gunakan ya. Bahan-bahan juga ya, materialnya akan banyak ya. Kita gunakan kalau kita mengukur semua populasi. Jadi kita menggunakan sampling ini dia mengurangi biaya, jumlah personel penelitian, bahan yang digunakan, kemudian yang terpenting lebih hemat ya. Nah, kemudian dengan menggunakan menggunakan sampel ini ya, kita bisa membuat penelitian kita lebih cepat. Jadi waktunya yang digunakan lebih pendek ya. Jadi tidak perlu mengukur semua populasi, cuma sampling saja sudah cukup. Kemudian akurasinya lebih tepat, ya, karena data yang digunakan itu lebih sedikit. Kemudian datanya lebih komprehensif, ya. Nah ini keuntungan kita menggunakan sampel dalam penelitian. Jadi mengurangi biaya, ya, kemudian lebih cepat, lebih akurat, dan dia komprehensif ya. Kayak quick count itu kira-kira dia ada ininya ya, keakuratannya ya, kira-kira plus minus 2% atau plus minus 3% misalnya ya. Nah, kemudian jumlah dari sampel ini tergantung kepada yang pertama adalah desain penelitian. Nah, ini tergantung dengan desain penelitian. Desain penelitiannya apa? Apakah observasional, apakah eksperimental? Maka jumlah dari sampel ini tergantung dengan desain penelitiannya. Ya, biasanya yang eksperimental lebih dikit daripada yang observasional, itu harus lebih banyak. Kemudian diestimasi magnitud dari parameter yang ini ya, yang dipelajari atau nilai P ya. Berapa P-nya? 0,05, 0,01 ya. Itu ditentukan. Kemudian variabilitas dari parameter, nah ini menentukan jumlah sampelnya ya. Kemudian ada level of error, alfanya ya. Ini tergantung alfanya mau 0,05 atau berapa ya. Nah, kemudian level of precision, ini menentukan jumlah sampel. Kemudian rencana analisis datanya ya. Kemudian pertimbangan praktikal lainnya ini menentukan jumlah dari sampel. Nah, ini studi desain penelitian ini menentukan jumlah sampel. Biasanya yang penelitian yang longitudinal ya, yang kohort ya seperti itu. Pada penelitian observasional ini membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak karena
kemungkinan dia akan ada sampel yang dia tidak ini atau menarik diri dari penelitian, ya, loss ya. Nah, jadi ini yang longitudinal lebih banyak itu dibutuhkan sampelnya. Kemudian cluster sampling design membutuhkan sampel yang lebih besar daripada simple random sampling. Nah, ini ya. Jadi desain penelitian itu menentukan jumlah sampelnya berapa. Nah, kemudian nilai P ya atau prevalensi yang di ini ya, prevalensi dari yang kita teliti itu menentukan jumlah sampelnya ya. Nah, kemudian P ini kita dari nilai P ya, prevalensi, kita bisa menentukan nilai Q-nya ya. Jadi kalau P-nya 0,5 ya, berapa jumlah sampel yang akan kita ambil. Kemudian variabilitas dari parameter yang dipelajari atau yang diteliti juga itu menentukan jumlah sampel. Kalau dia semakin jarang ya, dia ininya variabelnya, maka itu semakin besar sampelnya. Atau semakin heterogen variabelnya, maka dia semakin besar jumlah sampelnya. Ya. Jadi kalau yang jarang itu dia sampelnya lebih besar ya. Kemudian level of error atau alpha, nah ini semakin kecil atau semakin rendah level of error-nya atau alfanya, maka sampelnya akan lebih besar ya. Kemudian level of precision atau L, semakin tinggi level of precision ya yang diinginkan, maka semakin besar jumlah sampelnya. Kemudian data analisis ya, rencana analisis data, kalau yang multivariat itu memiliki jumlah sampel yang lebih besar biasanya daripada yang univariat saja ya. Nah, kemudian pertimbangan dari praktikal ya, bisa dananya ya, apakah cukup atau tidak. Kalau dananya sedikit ya jumlah sampelnya sedikit. Kemudian sumber daya manusianya ya, kalau sedikit anggotanya penelitian atau sumber daya manusianya sedikit, ya jumlah sampelnya juga sedikit ya. Kemudian alokasi waktu. Ya, kalau waktunya mepet ya jumlah sampelnya sedikit. Tapi kalau dananya besar, anggotanya banyak ya, kemudian waktunya juga panjang, maka jumlah sampel penelitian dapat lebih besar ya. Nah, ini ya tadi ya masing-masing tadi jumlah sampel itu ya itu memiliki beberapa rumus kita cara menentukannya. Ini yaitu Z alpha kuadrat ya, P ini prevalensi dikali Q ya per L. L itu tadi level of precision ya, dikuadratkan ya, atau bisa juga dengan Z alpha dikali S ya, kemudian dibagi D kuadrat ya. Nah, di dalam suatu penelitian itu terutama penelitian yang ingin kita lakukan suatu penarikan kesimpulan ya. Jadi bukan penelitian deskriptif murni ya. Jadi penelitian analitik kita memerlukan uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesis itu ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Keadaan di populasi itu berbeda atau tidak berbeda sehingga kita bisa menentukan mana yang positif sebenarnya, ada kesalahan tipe 1 atau alfa, kesalahan tipe 2 atau beta, dan negatif palsu. Negatif yang sebenarnya, 1 min alfa. Ya, jadi ini ininya. Nah, untuk besarnya studi pada studi prevalensi, ini tergantung pada tingkat kesalahan, yaitu alfa. Ya. Untuk alfa 5%, maka dilihat di tabel. Ini cara jadi ada tabelnya ya. Dilihat di tabel alfa 5%, maka Z alfanya itu 1,960. Nanti dimasukkan di rumus ya. Nah, kemudian prevalensi variabel yang diteliti ini didapat dari kepustakaan dengan nilai P ya. Misalkan prevalensi cacingan pada anak diketahui P-nya 0,75, maka Q-nya 0,25 ya. Karena Q tadi itu 1 dikurang P ya.
Presisi atau ketepatan biasanya L sama dengan 5% atau 10%, tergantung mana, ya. Kemudian koreksi populasi dan hitung besar sampel minimal. Nah, untuk data kategorik, ya, referensi atau proporsi ini rumusnya seperti ini: N sama dengan Z alfa kuadrat dikali P dikali Q per L kuadrat, ya. Kemudian ada koreksi populasi ini, ya. Nah, ini tabel distribusi normal tadi, jadi kita tentukan alfanya berapa, ya. Semakin kecil alfa maka semakin besar nilai Z alfanya, ya. Jadi semakin besar ukuran sampelnya. Kalau alfanya 0,05, Z alfanya itu 1,960, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan alfa yang semakin besar, ya, maka nilai Z alfanya juga semakin besar. Nah, sehingga nanti pada perhitungan rumusnya jumlah sampelnya juga akan semakin besar, ya. Nah, jadi alfa ini semakin ini, ya, semakin kecil nilai alfanya, maaf, semakin kecil nilai alfanya, ya, maka dia Z alfanya semakin besar, ya. Sehingga jumlah sampelnya semakin besar. Nah, ini contohnya dengan menggunakan alfa tadi ini, ya, 0,05, maka Z alfanya itu 1,960, ya. Nah, misalkan P-nya 0,75, maka Q-nya 0,25, alfanya 0,05. Maka kita tentukan Z alfanya 1,960, ya. Kemudian L-nya 0,1, ya. Nah, maka didapatkan dari perhitungan rumus ini Z alfa kuadrat dikali P dikali Q per L2 kuadrat didapatkan nilainya 72, ya. Nah, bila diketahui populasi besarnya adalah 300. Nah, ini dari populasi yang 300 kita mengambil 72, ya. Nah, kemudian untuk koreksi, ya, kita bisa menggunakan rumusnya N, ya, 72 dibagi 1 ditambah N per N. Nah, jadi sama dengan 58. Ini populasi correction-nya, ya. Jadi dari 72 tadi, ya, kita bisa dikurangi ya, ada populasi correction-nya, ya. Nah, kemudian dapat sampel akhir, ya. Sampel akhir ini adalah populasi koreksi ditambah 10%, ya. Jadi dapat nilainya adalah 58 ditambah 5,8, dapatnya kira-kira 64. Nah, jadi populasi sampel akhir itu bisa 64 atau 72, ya. Jadi kalau misalkan kita kurang sumber dayanya, ya, kurang waktunya, dari sampel yang kita dapatkan ini bisa kita koreksi lagi, bisa kita perkecil lagi. Caranya dengan mencari koreksi dari populasi, ya. Jadi koreksi populasinya 58. Nah, caranya adalah dengan menambahkan 10% dari koreksi populasinya. Jadi dapat 64. Nah, dengan 64 ini saja sudah mencukupi, ya. Kalau memang terbatas sumber dayanya, waktunya, ya. Tapi kalau dia tidak terbatas, yang 72 ini lebih bagus karena lebih besar sampelnya. Nah, ini misalkan pada penelitian kita, alfa kita tetapkan 5%, kemudian prevalensinya dapat dari pustaka 0,3, ya. Nah, berarti Q-nya 0,7, ya. Kemudian L-nya 10%, ya. Nah, jadi jumlah sampelnya 666. Nah, ini bisa kita kerjakan nanti, ya. Nah, kemudian rumus sampel size untuk survei atau prevalensi data numerik, contohnya kadar hemoglobin dari ibu hamil. Ya, kita menggunakan rumus N sama dengan Z alfa dikali S per D kuadrat. Jadi alfa itu tingkat kemaknaan kesalahan tipe 1, ya. Kemudian S itu simpang bakunya, standar deviasi, dan D itu presisinya. Nah, contohnya studi kita yang melakukan survei mengenai kadar hemoglobin ibu hamil di Cempaka Putih, Jakarta Barat, misalkan. Dari jurnal diketahui bahwa simpang bakunya adalah 0,45 gram per desiliter.
Nah, sedangkan presisinya 10% yang kita tetapkan atau alfa 5%. Berapa sampel yang diperlukan? Ya. Nah, caranya dengan memasukkan tadi, ya. Alfanya 0,05, maka Z alfanya lihat dari tabel tadi adalah 1,9660, ya. Nah, kemudian simpangannya tadi 0,45 simpangan bakunya kita tidak dapatkan, dan nilai D-nya atau nilai presisinya itu adalah 0,1, ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, ya. Jadi 196 dikali 0,45 dibagi 0,1 dikuadratkan, dapatnya 78. Nah, besar sampel yang diperlukan adalah 78 ditambah 10% kira-kira, ya. Nah, jadi ini untuk uji survei prevalensi, ya. Dia ditambahkan 10%, jadi kira-kira 86 ibu hamil. Nah, kemudian untuk sampel size uji T independen, nah ini tergantung tadi, ya. Jadi jumlah sampel itu tergantung dengan desain penelitiannya. Untuk uji T independen, kita menggunakan rumus N sama dengan 2 ya dikali ZA plus Z alpha plus Z beta kuadrat dikali simpangan kuadrat dibagi min 1 per min dikurang min 2 kuadrat. Ya, N itu besar sampel, alfa kesalahan tipe 1, beta kesalahan tipe 2, kemudian S itu standar deviasi gabungan. Nah, kita juga harus mencari S-nya dulu, ya. Standar deviasi gabungan itu adalah S1 kuadrat N1 dikurangi ini rumusnya, ya. Nah, ini tabel beta, tadi ada tabel alfa, ya. Kalau betanya 20%, Z betanya 0,842, ya. Nah, kalau betanya 10%, ya, kesalahan tipe 2 10% itu 1,282. Ya, semakin besar powernya, semakin besar Z beta dan semakin besar sampelnya, ya. Jadi kalau semakin besar betanya, Z betanya juga akan semakin besar, ya, semakin besar sampel akibatnya. Nah, misalkan tadi simpangan bakunya 1,5, ya, min 1 dikurang min 1 gram, ya, alfanya 5%, powernya 80%, berapa sampel size yang didapatkan? Sampel size-nya itu 35 di masing-masing kelompok, ya, untuk studi preferensi ibu hamil tadi. Kemudian untuk T berpasangan, nah ini rumusnya, ya, jadi masing-masing desain penelitian beda-beda rumus menentukan sampelnya, ya. Untuk T ini tadi T independen, ya. Kalau T berpasangan ini dia untuk uji yang menetapkan ada nilai pre dan post biasanya berpasangan ini, ya. Nilai pre dan post itu sebelum dan sesudah. Nah, ini ada ininya, ya. Ada rumusnya tersendiri. Ini untuk uji korelasi, ya, rumusnya ini. Kemudian untuk studi eksperimen atau kohort, ya, bisa menggunakan rumus yang ini. Ini untuk case control ada rumusnya sendiri, ya. Jadi tinggal kita tentukan saja desain penelitian kita seperti apa dan rumus yang menentukan jumlah sampelnya seperti sudah kita ini, ya. Kalau untuk yang eksperimen bisa juga kita kalau sampelnya kita kelompokkan dalam beberapa kelompok, kita menggunakan misalkan rumus Federer, ya. Itu bisa kita gunakan juga. Silakan adik-adik, mungkin ada pertanyaan? Nah, jadi untuk menentukan jumlah sampel, ya, kita harus tahu dulu desainnya seperti apa. Ya, dengan tahu desainnya kita dapat menentukan berapa jumlah sampelnya. Kemudian cara penentuan sampel tadi ada yang non probability, artinya tidak secara acak, ada yang probability, ya. Kalau yang non probability tadi ada yang konsekutif, ya, ada yang convenient, ya. Nah, kemudian kalau yang probability tadi bisa dia simple random sampling, kemudian stratified, ya, cluster dan lain-lain.
Ada yang mau bertanya, silakan adik-adik. Mungkin izin bertanya, dokter. Silakan Asmi. Tadi kan ada beberapa sampel. Suaranya kurang keras Asmi. Baik, dokter. Kerasin lagi suaranya. Untuk tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter kan ada beberapa macam sampel dan juga beberapa rumus ya dokter. Nah, kemudian dari segi kerumitan rumusnya tersebut, misalkan apakah memang itu harus dihitung manual seperti itu, ataukah memang nanti ada program aplikasi khusus yang untuk perhitungan seperti itu, dokter? Ya, kalau dia ini ya kita hitung secara manual, kan ada rumusnya. Ya, kalau untuk aplikasinya saya belum menemukan ya yang berapa kita jumlah sampel yang kita harus ambil. Belum menemukan saya kalau aplikasinya. Jadi dihitungnya ya manual. Ya kita harus tahu nilai-nilainya ya. Nilai P-nya berapa ya. Kemudian nilai S-nya berapa, alfanya kita tetapkan berapa, level kesalahannya ya. Kemudian presisinya berapa ya. Nah, ini. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Ya. Nah, jadi jumlah populasi berapa, jumlah sampelnya berapa gitu ya. Jadi kalau untuk aplikasi saya belum menemukan ya. Nah, tetapi kalau untuk uji hipotesis misalkan chi-square ya atau t-test berpasangan ya atau uji korelasi itu pakai SPSS bisa atau pakai GREPAD bisa. Nah, tetapi untuk jumlah sampelnya hitung manual. Asmi. Baik dokter, mungkin dokter izin bertanya satu lagi dokter. Mengenai materi kemarin kan ada beberapa yang statistik ini tentang SPSS dokter. Nah, Azmi juga lihat dari beberapa jurnal kalau misalkan dia di luar negeri itu lebih memakai cara dengan R atau Python. Nah, bedanya apa ya dokter? Apakah memang akan mempengaruhi kualitas dari hasil analisis data jurnal itu sendiri? Terima kasih dokter. Ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Ya, karena SPSS itu memang untuk sosial ini ya dirancangnya ya. Jadi SPSS itu untuk ilmu-ilmu sosial sebenarnya, tetapi bisa juga diaplikasikan ke ilmu-ilmu eksakta ya. Nah, ada juga aplikasi lain yang menggunakan Python ya misalkan ya atau GREPAD dan lain-lain ya bisa digunakan, sama-sama bisa. Ya, sama-sama bisa digunakan. Yang penting metodologinya benar ya. Dia menentukan jumlah sampelnya berdasarkan desain studinya apa. Ya, kemudian pemilihan pemilihan uji statistiknya apa. Nah, itu kan cuma alat. Kalau yang Python, SPSS itu cuma alatnya. Nah, tetapi rumus yang dipakai ya rumus uji-uji tersebut ya. Misalkan uji chi-square ya tetap chi-square. Alternatif dari chi-square kalau nggak bisa pakai Fisher. Nah, tetapi penghitungannya menggunakan aplikasi apa? Ya, bisa Python, bisa SPSS dan lain-lain. Begitu Asmi? Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, nah, jadi itu cuma aplikasi apa yang dipakai untuk menghitung. Ya. Ada lagi mau bertanya adik-adik? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kuliah. Iya. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Silakan. Ini bingung atau bagaimana? Sebenarnya nggak usah bingung ya dengan statistik ya. Yang penting kita tentukan desain studinya apa. Kalau desainnya sudah benar ya, desain itu kan kita melihat variabel yang kita gunakan itu variabel apa, ya. Nah kemudian baru kita pilih besar sampelnya berapa nanti ya. Ada lagi yang mau bertanya, adik-adik? Ya untuk apa namanya menentukan nilai Z alpha ini pakai tabel ya. Jadi ada dua tabel, ada tabel Z alpha dengan Z beta ya. Nah, jadi kalau untuk Z alpha ini semakin kecil nilai alfanya, semakin besar nilai Z alfanya ya. Maka sampelnya akan semakin besar.
Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini ya adik-adik. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, pekan depan kita akan melakukan ujian. Ya, jadi tolong dipelajari materinya nanti akan saya berikan ke PJ-nya, ke Sultan dan Hana ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.